Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan Ustazah Widya untuk BSI ya. Teman-teman semoga tetap semangat, sehat. Semoga semua keluarga anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha di rumah selalu sehat ya. Nah, hari ini Ustazah mau menyambung BSI hari Rabu kemarin tentang Allah itu Maha Mencipta. Allah itu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan kudratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan seluruh isinya hanya dengan mengatakan kun. Teman-teman, kun fayakun. Jadilah. Nah, maka jadilah apa yang dikehendakinya tanpa bantuan sedikit pun dari makhluknya. Makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menciptakan ruang dimensi, teman-teman, dan waktu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diukur. Ya, nggak tahu kita Allah itu besarkah, kecilkah Allah itu, kemudian Allah itu sedikitkah, banyak nggak tahu kita. Tapi Allah itu yang pasti tidak sama dengan kita ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi, tapi tidak bisa diukur dengan ketinggian. Maha besar, tidak bisa diukur berapa panjang kali lebarnya, teman-teman, gak bisa diukur besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak bisa diukur dengan berapa banyak isinya. Nah, hanya Allah lah yang mengetahui berapa banyak tetesan air hujan yang jatuh ke bumi dan jumlah butiran-butiran pasir di lautan. Hanya Dia yang mengetahui berat sebuah gunung, dan besarnya gunung itu tidak dapat menghalangi pandangan Allah. Nah, hebat Allah itu kan. Secerdas apapun manusia, namun manusia itu hanya dapat meneliti apa yang kelihatan dari makhluk ciptaan Allah ya. Tapi kalau manusia disuruh menciptakan gunung, nggak bisa. Seandainya seluruh manusia yang pinter, teman-teman ya, di dunia ini berkumpul menciptakan sebutir beras saja, niscaya mereka semua tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur tata surya yang berputar pada porosnya. Padahal di bumi tidak ada mesin penggerak. Ya, teman-teman ya, kalau bumi itu keluar dari porosnya beberapa derajat saja, maka planet akan bertabrakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan mengatur jaraknya dari bumi. Nah, kalau beberapa inci saja, sedikit inci itu, jarak bumi bergeser mendekati atau menjauhi matahari, maka bumi itu akan terbakar. Kalau dekat terbakar, kalau jauh jadi apa tuh kita? Nah, kan dingin bumi itu, beku kita, ya kan? Apa yang akan terjadi apabila mata dan mulut kita terbuka atau tertutup? Nah, tanpa diprogram lebih dahulu, diprogram itu kayak komputer tuh, teman-teman. Nah, pasti sangat melelahkan. Bagaimana dengan lidah manusia yang sama bentuknya, tetapi bahasa yang diucapkan berbeda-beda, iya kan? Nah, lidah kita sama lidah orang Amerika sama nggak? Sama bentuknya, tapi bahasanya beda. Ya, kita pakai bahasa Indonesia, mereka pakai bahasa Inggris. Nah, terus lidah kita sama lidah orang Arab sama nggak? Sama orang Arab Saudi sana yang tinggal di Mekah, sama nggak lidahnya, bentuknya sama, tapi bahasanya beda ya. Kita bahasa Indonesia, mereka bahasa Arab. Nah, itulah kebesaran Allah, teman-teman. Jika manusia ingin membuat sesuatu seperti mobil,
kapal atau benda yang tidak memerlukan teknologi seperti bata, genteng ya teman-teman tahu ya. Manusia tetap memerlukan bantuan alat ya kan. Bikin bata itu perlu cetakan ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya mulai yang terkecil sampai yang dapat dilihat oleh mata kita, dari yang nggak bisa dilihat seperti virus corona tuh nggak bisa dilihat kan, itu Allah yang ciptakan, sampai yang bisa dilihat kayak manusia, nah bisa dilihat sama kita. Allah bisa, Allah sendiri yang menciptakannya tanpa perlu cetakan. Nah, tanpa perlu cetakan, tanpa perlu bantuan manusia, tanpa perlu bantuan orang lain, Allah ciptakan sendiri. Itu hebatnya Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 95 Allah berfirman, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, itulah kebesaran Allah ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semakin menjadi orang yang taat kepada Allah ya. Dan tetap yakin hanya Allah lah pencipta kita satu-satunya. Salah hilaf ustazah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.